Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang rukun-rukun salat. Karena ini menjadi yang esensi yang terpenting dalam melaksanakan ibadah salat. Masuk kita kepada rukun yang kedua dan ketiga sekaligus. Kita ulangi kembali sikit kaji kita yang lama tentang rukun-rukun solat. Kita mengambil berdasarkan jumhur ulama, termasuk yang kitab-kitab kecil, buku-buku kecil yang kita baca, baik itu yang terdapat dalam perukunan solat. Ada buku kecil begitu, ada cetakannya model sodang, ada juga yang bisa untuk ukuran kantong. Juga dalam tuntunan surat lengkap, di situ semua rukun salat itu ada 13. Termasuklah yang sudah pernah kita bahas adalah niat. Niat ini adalah rukun yang pertama. Sebelumnya rukun salat itu yang tiga itu dipecah menjadi 3 bagian atau 3 secara garis umum, yaitu ada namanya disebut dengan rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Rukun fi'li ini perbuatan, itulah dia gerakan. Rukun qauli perkataan, apa itu termasuklah membaca surah Al-Fatihah. Dan ada namanya rukun qalbi, itulah niat. Rukun qalbi cuma 1, rukun qauli ada 2, sisanya kebanyakan rukun fi'li, yang lainnya sunnah, ya. Kemudian saya garis bawahi lagi untuk melengkapi, yang dikatakan niat itu adalah muqarranah, ya, muqarranah ketika takbiratul ihram. Muqarranah itu apa artinya? Yaitu menyamakan takbiratul ihram dengan niat. Itu nanti akan kita bahas. Lebih lengkapnya lagi, muqarranah, melintaskan dalam hati kesengajaan solat. Jadi di dalam kitab Sabilal Muhtadin yang dikatakan niat itu cukup 3 yang wajib, yaitu qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu sahaja aku solat atau sembahyang. Ta'arud itu adalah jenis solatnya, jenis kewajiban solatnya, fardu. Kemudian asal itu menjelaskan solat apa yang kita kerjakan. Itu saya pun dilintaskan dalam hati sah. Walaupun tidak ditambahkan rakaatnya, tunainya, lillahnya, itu adalah sunnah. Yang penting ketika Allahu Akbar pinomat terlintas dalam hati, sahaja aku solat asar, udah sah itu nih, udah tertutupi yang namanya qasad, ta'arud, ta'yin, bar, selesai. Kalaupun tak sempat ataupun tidak terlintas dalam hati 4 rakaat tunai karena Allah, itu sah karena itu adalah tambahan. Nah, lanjut kita ke rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram berasal dari 2 kata, yaitu yang pertama takbir. Takbirah artinya bertakbir, dan ihram artinya yang haram, yang mengharamkan.
Takbir itu berasal dari kata takbir yang artinya ucapan Allahu Akbar, dihitung mulai solat sampai selesai solat. Maka dalam hadis Rasul di bawah itu tercampak pula bahasa Arabnya, apa hadisnya. Di bawah itu melompat ke paling ujung. Miftahus shalah wudu wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Ya, kunci solat, pembuka solat itu adalah wudu, pembukanya adalah takbir, dan penutupnya adalah salam. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam penjelasan takbir itu terbagi dua, Bu. Ada yang dimaksud dengan takbiratul ihram, itulah dia. Awal pembuka solat, Allahu Akbar. Ada namanya disebut pula dengan takbir intiqal, yaitu takbir mengiringi pergantian rukun maupun rukun antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Ya, dua takbir. Sepakat ulama takbiratul ihram wajib, dan ada juga sebagian ulama takbir yang pergantian rukun itu, kalau ulama Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, mereka mengatakan bahwasanya takbir intiqal itu takbir yang menghubungkan antara rukun satu dengan rukun yang lain. Misalnya Allahu Akbar ruku', mereka berpendapat itu sunnah. Sementara satu-satunya imam yang berpendapat wajib itu adalah Imam Hambal. Jadi takbir intikal itu atau intikolat itu sunnah, Bu, menurut pendapat Imam Syafi'i, Hanafi dan Malik. Sementara pendapat Imam Ahmad bin Hambal atau yang kita kenal dengan mazhab Hambali itu adalah wajib. Berarti kalau tak intikal orang tu, maka tak sahlah solatnya, kena wajib. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Jadi membaca kalimat takbiratul ihram ini hati-hati, ada syaratnya. Ya, yang ada berapa syarat ini? Ada 4 syarat, ada tambahan dari kitab Tabilal Mu'tad ini di kitabnya. Ya, yang bahasa Arab ini sebetulnya. Yang pertama, membacanya dalam posisi berdiri dalam solat fardu. Kalau awak solat berdiri, berdirilah. Kalau solat duduk, solat duduk. Makanya ketika berdiri membacanya pun dalam posisi berdiri. Semua huruf takbir terdengar olehnya sendiri. Itu syaratnya. Takbir adalah dengan ucapan yang bersuara walaupun sir. Maksudnya suara pelan. Artinya maksudnya gini. Takbiratul ihram itu binomat awak dengar dengan telinga sendiri, walaupun ada samping kawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh dia mulut komat kami. Tak boleh. Harus minimal didengar oleh telinga sendiri. Tak pun didengar samping kawan ataupun kawan orang yang berada di belakang, di samping, tetapi minimal kita dengar dengan telinga sendiri. Allahu Akbar. Kalau perempuan pandai-pandai lah. Ada pula tidak. Solat silent, solat diam. Tak boleh. Takbir adalah dengan ucapan yang bersuara walaupun sir. Maksudnya suara pelan yang dapat didengar orang solat itu sendiri, kecuali orang solat itu tuli atau ada gangguan suara yang demikian. Kalau non tuli dia pula, pandai-pandai dia lah pula. Haso-hasonya. Yang tuli itu pun ucapannya sendiri, tadonggahnya itu. Makanya ada katanya mata batin. Mata batin tu atau telinga batin kata Islam. Mendengar. Yang demikian cukup dirasakannya kadar suara, dapat didengarnya sekiranya tidak ada gangguan. Kemudian ucapan takbir, kembali tadi kepada syarat-syarat. Ya. Melakukan takbiratul ihram di saat menghadap kiblat, dah jelas. Tidak memanjangkan huruf alif. Jadi
Allahu Akbar, tak boleh. Kalau dipanjangkan huruf alif menjadi mad, berubah makna. Apakah Allah itu besar? Baca ayat gitu. Tak boleh juga dipanjangkan huruf ba. Allahu Akbar. Apakah Allah itu besarkah? Lain pula lagi malaknya. Jadi dia yang normal adalah Allahu Akbar. Tak boleh pula diganti, karena Allah itu Rabbul Jalalah, ya kan? Tak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Kan banyak nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-A'zam, apa lagi? Al-Jalal, Al-Qawi. Itu gantilah pula Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh. Atau lagi Ar-Rahimu Akbar, Al-A'zamu Akbar, tak boleh. Atau diganti pula kalimat belakangnya bar, Allahu A'zam. Apa lagi? Allahu Kabiro, tak boleh. Diganti pula. Atau ditabalikkan pula Akbarullah, walaupun memang intinya sama. Maknanya sama. Besar Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tak boleh, kecuali memang yang tak mampu bahasa Arab sama sekali. Lanjut. Bagi orang yang tidak dapat mengucapkan takbir kerana baru masuk Islam, itulah tadi kan yang kemarin yang baru di-Islamkan oleh MC itu, Muslim Center yang di Masjid Saksi. Kemarin kan mengadakan takbiratul ihram itu kan MC itu, Muslim Center, untuk menggalang dana. Jangan pula orang-orang yang baru Muslim ni, baru memeluk Islam mu'alaf, seminggu masuk Islam dia pun tak makan. Jadilah tanggungjawab kita, berdosa gitu. Satu kampung ni, satu negara, satu kota ni, kalau ada orang yang mu'alaf, begitu dia masuk Islam, kelaparan, tak makan. Sementara dia sudah ditinggalkannya agamanya, ditinggalkannya keluarganya, topat dia yang mampu. Makanya kalau bisa jangan dia merasa kesepian. Jadi bagus juga kita dukung kemarin buat dibuat apa namanya? Tabligh akbar oleh MC, ya, yang menghadirkan Ustaz Abdul Somad. Kebetulan memang MC ini termasuk juga pendirinya Ustaz Abdul Somad. Jadi alhamdulillah, saya tak tahu tu berapa dana terkumpul. Untuk selama setahun ni mungkin lepas itu dulu, untuk biaya-biaya saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Jadi bagi yang mereka yang baru mu'alaf, bolehlah. Atau yang memang orang pedalaman yang tak kenal agama, bolehlah dia mengucapkan selain daripada Allahu Akbar selagi dia mampu. Atau bahasa itu tadi, bagi orang yang tidak dapat mengucapkan takbir kena baru Islam, misalnya boleh diucapkan dengan terjemah. Boleh dengan terjemah bahasa sendirinya, tidak boleh dengan zikir yang lain. Jadi diterjemahkanlah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Boleh. Itulah pula Islam tu. Islam tu tidak memberatkan segala sesuatunya, kata Bu Yahya, mengentengkan dia. Bahkan kalau awak baru-baru masuk Islam, boleh awak memakai niat mazhab yang lain. Mazhab yang lain boleh niat dulu baru takbiratul ihram. Misalnya gini, sengaja aku solat asar, ya, 4 rakaat, baru Allahu Akbar. Ada orang tak bisa bersamaan dia, tak bisa disamakannya niat, pelintasan niat dengan gerakan takbiratul ihram, takut terganggu. Jadi kalau kata Bu Yahya, ya, boleh bagi orang yang awam, ya, orang yang awam boleh niat dulu baru takbiratul ihram. Sebetulnya di sini pun ada katanya, bagi orang yang tidak mampu, masih ada was-was dalam hatinya, ya kan? Begitu dia nak melintaskan niat disamakan dengan takbiratul ihram, tak mampu dia, tak fokus, bolehlah dia niat dulu. Atau boleh dia bertakbir dulu sebelum Fatihah baru niat, boleh. Tapi lebih bagus lagi niat dia dulu baru bertakbir. Tapi yang lebih paten lagi, takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Ya, kalau yang awam bisa lah bawa belajar.
tidak mentasdidkan huruf ba tambahan, tidak menambahkan waw sukun atau waw berharakat di antara dua kalimat. Tidak mentasdidkan huruf ba. Allahu Cuma bahasanya. Allah tidak mentasdidkan huruf ba dalam takbiratul ihram itu. Macam mana maksudnya itu kira-kira? Allahu akbar kita di golamnya sendiri. Atau tidak menambahkan waw sukun atau harakat di antara dua kalimat. Allahu akbar atau Allahu dilambungkan. Allahu akbar. Waw sukun atau berharakat. Allahu akbar. Saya perhatikan itu orang-orang yang ngajan nih, Bu. Pakai waw ditambah. Allahu akbar Allah. Mana saya dengar? Salah. Begitu juga dalam takbiratul ihram tidak boleh ya takbiratul ihram itu atau kalimat takbiratul ihram itu terdengar seperti mentasdidkan huruf ba, kemudian menambahkan di antara dua kalimat Allah lafzul jalalah dan akbar itu waw sukun atau waw barakat. Allahu akbar atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Iya. Waktu ini nanti anak-anak lajang ni kalau ajan yang tak tahu itu tambahkan orang tua orang. Allahu akbar Allah. Kan betul kan? Orang tak dengar itu. Entahlah di sini ya, tak tahu saya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnat dimatikan ra dan makruh diwasalkan dengan kalimat sebelumnya. Sunnah waktu takbiratul ihram mengangkat tangan dari mulai bertakbir sehingga setentang dada. Jadi ketika bertakbir ihram dulu ada tiga cara. Cara yang pertama katanya yaitu sejajar tertentang dengan bahu dan dua telinga. Ya. Macam mana cara ini dia? Cara yang kedua mengangkat kedua tangannya sampai setinggi kedua telinga. Ini dia. Tapi pendapat yang masyhur adalah pangkal telinga. Inilah dia. Jadi ada yang begini sejajar dengan telinga, ada yang begini, terserahlah. Tapi itulah pendapat, namanya pendapat. Kemudian ada pendapat yang lain tambahan dari takbiratul ihram ini, yaitu meregangkan jari-jari tangan, tak boleh dirapatkan. Hadis yang pertama katanya jari-jari direnggangkan dan diarahkan ke kiblat. Pendapat kedua katanya jika salah seorang kalian memulai salat adalah mengangkat kedua tangannya, lalu dihadapkanlah kedua telapak tangannya ke arah kiblat. Tak apalah dijarangkan pun. Kemudian pendapat yang ketiga, bertakbir beliau Rasulullah itu lebih menyukai menghadapkan kedua ibu jarinya ke arah kiblat. Mana ibu jari? Ini ibu jari kan? Luruskan. Ada kamu gini dia belakang. Luruskan dia. Cuma supaya lurus. Masing-masing pendapat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut kita rukun yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Wajib berdiri bagi semua solat wajib, termasuk solat nazar, solat fardu kifayah, solat muadah, dan solat fardu anak. Ataupun kalau solat sunnah tidak wajib berdiri, hanya sunnah tetapi kurang berpahala. Jadi solat wajib ini adalah wajib berdiri. Karena di dalam hadis dikatakan, ya, di dalam hadis dikatakan, siapa yang solatnya, mana dia tadi ya? Siapa yang solat berdiri maka adalah yang lebih afdal. Man shalla qa'iman fa afdal. Kemudian wa man shalla qa'idan, barang siapa yang solat berduduk
berduduk baginya separuh pahala solat berdiri. Man shalla wa man shalla naiman falau nisfu ajrul qaid. Barang siapa yang solat berbaring mendapatkan separuh pahala solat duduk. Jadi beda pahalanya, Bu. Solat berdiri itu full dia dapat pahala. Kalau solat duduk separuh pahala solat berdiri. Kalau solat berbaring separuh pahala solat duduk. Jadi tak sama dia. Jangan pula kita pikir sama. Itu hadis dari Rasulullah, hadis riwayat Bukhari. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat salat berdiri meluruskan tulang punggung apabila condong ke depan atau ke samping sehingga tidak didapat dikatakan berdiri secara uruf. Tidaklah sah solat itu kecuali bagi orang yang memang bungkuk. Berdiri harus iktimat di atas kaki walaupun hanya satu kaki. Tidak sah solat kalau umpanya bergantung di atas tali. Jadi berdiri bagi yang mampu untuk melakukan solat secara berdiri, meluruskan tulang punggung apabila condong ke depan atau ke samping sehingga tidak dapat dikatakan berdiri secara urut. Misalnya agak mereng, ada dinding agak disandarkan bahunya atau di bahu temannya, atau dia kalau pas paling sebelakang, kalau perempuan itu biasanya disandahkan sedikit bahannya macam bersandah dengan dinding begini. Makanya harus tidak ada yang menolong kita ketika berdiri ataupun menopang kita ketika berdiri, baik itu tali sekalipun. Maka itu bukanlah dikatakan berdiri yang sempurna. Tidaklah sah solat kecuali bagi orang yang memang bungkuk. Kecuali memang dia bungkuk, bawaan lahir, tak bisa mampu lagi berdiri begini. Memang begini dia. Kan berdiri tegap namanya. Berdiri tegap. Kecuali memang yang ada penyakitan, ada bungkuk bawaan, cacat bawaan, dan tidak boleh bergantung dengan benda apapun, tali, tiang, dinding, tebing, apapun itu. Baik ketika berdiri maupun ketika melaksanakan rukun-rukun yang lain. Bagi orang yang bungkuk, hendaklah ia menambah bungkuknya pada saat rukuk. Bagi agak yang bungkuk, tambahkanlah sedikit bungkuk. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Tidak mampu berbaring, boleh menelentang. Tidak mampu menelentang, boleh bagaimana saja yang mampu ya solat. Tetapi solat tetap wajib. Itulah solat. Tidak ada tolak angsurnya. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring macam telentang boleh, berbaring boleh, miring boleh, muliat dengan isyarat, komat kamit boleh, terserahlah. Yang penting tidak ada tolak angsur. Duduk sebagai ganti berdiri, sunat duduk iftiras kalaupun mampu. Sunat berdiri dengan jarak kaki kanan dengan kaki kiri sejengkal, dan sunat waktu berdiri melihat tempat sujud walau solat di masjid haram, Masjidil Haram. Ini tambahan ini. Jadi kita harus ketika solat itu melihat tempat sujud, bukan melihat ke depan, melihat tempat sujud. Apalah itu minimalnya sajadah kita lah. Makanya lah kita dianjurkan pakai sajadah supaya ada batas pandangan. Kalau tak bersajadah kita malebah tukang mata kemana-mana. Itulah fungsi sajadah. Maka sajadah itu pun kalau bisa yang coraknya corak-corak masjid, jangan corak-corak yang aneh. Maka sekarang ini banyak sajadah itu yang aneh-aneh coraknya. Supaya mengapa? Supaya kita fokus ketika melihat tempat sujud. Karena tempat sujud itulah sajadah kita yang kita bontangkan. Beginilah dia kan. Maka jangan ada yang aneh-aneh di depan. Kalau bisa dibersihkan supaya fokus ketika melaksanakan solat. Orang yang solat berdiri tiba-tiba terasa tidak mampu, maka boleh langsung duduk. Demikian juga ketika dia tidak mampu juga lagi duduk berbaring kepada menelentang, dan boleh ia meneruskan bacaan Fatihah di perjalanan dari berdiri kepada duduk
kepada berbaring dan berbaring kepada menelentang, karena perjalanan itu dari kamal sempurna kepada nakis kurang. Tapi kalau sebaiknya nakis kepada kamal, tidak boleh meneruskan bacaan Fatihah di perjalanan. Apa maksudnya? Kalau dia solat sempurna ke nakis boleh, tapi tiba-tiba dia melaksanakan solat nakis berduduk, tiba-tiba dia solatnya berdiri, itu tak boleh. Dari berdiri ke duduk, dari duduk ke berbaring boleh. Yang tak boleh itu dari berbaring ke duduk, dari duduk ke berdiri. Itu maksudnya. Nakis itu kurang, solat yang kurang, artinya kurang sempurna. Paham ibu kira-kira maksudnya? Tidak boleh solat ketika dia mula-mula dia berbaring, tak mampu. Tiba-tiba rasa agaknya tak oyong, tokannya duduk. Tak oyong lagi, ditokannya berdiri. Itu tak boleh namanya. Tapi kalau dia dari berdiri, duduk, telentang itu boleh. Itu namanya dari kamal ke nakis. Yang tak boleh dari nakis ke kamal. Itu pahamnya, Bu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kira-kira tambah lagi? Ada. Ya. Perkara meletakkan tangan ketika selesai takbiratul ihram atau ketika berdiri. Ada 3 versi juga, ada 3 variasi. Pendapatnya ada pendapat Imam Bukhari, ada pendapat Imam Ahmad, Bu, ada pendapat Imam Khuzaimah. Yang pertama katanya, Bu, meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan tangan kiri. Allahu Akbar. Meletakkan telapak tangan kanan, ini telapak tangan kanan di atas lengan kiri. Ini pendapat Imam Bukhari. Kemudian meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Pergelangan ini lengan. Tadi ini lengan ya. Ini pergelangan. Tadi ini. Kemudian meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan begini. Ini yang umum rasa-rasa saya, yang sering dipakai orang. Kemudian meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak gini. Jadi kalau ada orang salat yang ibu salahkan, dia mendengarkan pendapat Imam Khuzaimah. Ya 3 versi Bu ya, di pergelangan, di ini lengan namanya kan? Lengan, pergelangan, telapak. Terserahlah. Saya sering memakai yang di ini. Begini Kang, macam orang domam kuasa. Ya? Jadi kita begitu dia. Harus tahu kita pendapat yang tak betul itu begini. Perkara begini lagi ada lagi. Meletakkan pusar. Ini juga posisi tangan saat berdiri ketika solat. Ada 3 versi juga, ada 3 pendapat. Pertama katanya Rasulullah meletakkan kedua tangannya setelah di bawah dada, di atas pusar, di bawah dada, di atas pusar. Berarti Rasulullah begini. Ya. Kemudian ada pendapat juga Rasulullah meletakkan kedua tangannya setelah takbiratul ihram di atas dada pada tulang rusuk dada, di atas pusar, tulang rusuk ini. Kanan. Begini. Makanya kalau ada ustaz begini kan digolai. Dia mendapatkan di atas tulang rusuk. Tulang rusuk? Karena begini. Kiri kan? Begini. Makanya ada ustaz begini macam nang domam. Silakan. Karena dia berpendapat, karena ada juga sahabat melihat Rasul begitu solat. Jadi ini semua sahabat ini menengok Rasul. Karena kata Rasul, "Sallu kama ra'aitumu usul." Ada juga pendapat sahabat termasuk ini dalam mazhab Hanafi, ya. Rasulullah meletakkan kedua tangannya setelah takbiratul di bawah pusar. Tak tarik ikuti kita dulu. Ya, di bawah pusar ya. Jadi pendapat yang pertama tadi paten, itu pendapat Imam Syafi'i tadi yang pertama. Itu yang sering kita pakai. Yaitu meletakkan kedua tangan setelah takbiratul di bawah dada, di atas pusar. Ini dia. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua tadi begini tadi itu Imam Maliki. Yang begini tadi yang di bawah pusat Imam Hanafi. Ya. Kalau yang variasi tadi yang Bukhari dia tangan kanan, telapak tangan kanan di atas lengan kiri. Ini Imam Bukhari. Kalau Imam Ahmad
di pergelangan. Kalau Imam Khuzaimah, Abu Daud dan Nasai serta Darimi ini begini. Masing-masing. Jadi kita harus paham nanti kalau menengok orang yang paling sebut. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pasti bahwa meletakkan tangan di atas dada atau di atas pusar atau di bawah pusar bukanlah termasuk rukun solat. Dengarkan ini. Solat, rukun solat atau wajib solat, tapi hanyalah sunnah yang tidak berpengaruh kepada keabsahan solat. Untuk itu dalam menyikapi perbedaan tersebut, maka janganlah sampai kita bersilang pendapat dan tidak boleh mengingkari pendapat-pendapat yang lain dan bersalah-salahan maksudnya. Tembak apa aja? Kira-kira ada pertanyaan atau kita lanjutkan? Ini memang singkat saja ini, karena waktu apa aja? Banyak lagi rukun solat yang dibahas. Hah? Abu? Tiba-tiba oyong. Sabi sambil membaca boleh. Boleh di sini kau tegang. Kan tadi. Orang yang berdiri tiba-tiba terasa ia tidak mampu berdiri, maka bolehlah ia langsung duduk. Tapi masih baca Fatihah. Demikian kepada berbaring, melentang, dan boleh yang meneruskan bacaan Fatihah di perjalanan. Kan boleh. Di perjalanan. Perjalanan antara ketika hendak duduk boleh dibacakannya Fatihah, atau selesaikan dia dulu duduk langsung Fatihah boleh. Sambil membaca pun boleh. Kalau makna daripada tulisan daripada Imam apa ni Muhammad Asyad Al-Banjari ni Sabilul Muhtadin. Ya. Rukun yang ketiga ya tadi ya. Tidaklah. Ini semua untuk laki-laki perempuan ni. Agak-agak lah pula, walaupun dalam keadaan tertutup semua.